Yo guys, jumpa lagi di YouTube channel ini Crypto News Indonesia bersama gua Andreas Tobing sebagai host. Ya, dimana di YouTube channel ini kita akan bahas macam-macam, tapi terutama seputar investment khususnya di cryptocurrency, mulai dari news, technical analysis, dan semuanya bakal kita bahas. Anyway, hari ini gua mau bahas beberapa isu yang menarik ya, karena kan lagi ada makro isu, kalian tahu sendiri lah ya, ada perang yang terjadi antara Israel ya dengan Hamas gitu. Cuman jujur gua nggak mau bahas secara politik, tapi mungkin ada beberapa take yang kita bisa ambil untuk analisa di market ya. Jadi kalian bisa punya gambaran untuk kayak sebetulnya how to get profit ya dari situasi seperti ini ya. Karena jujur gue nggak gitu ngikutin politik, gue sama sekali nggak peduli sama politik. Gue cinta damai, tapi gue cinta uang. Gue pengen make money doang gitu. Itu aja sih yang gue pengen ya. Gue nggak terlalu mihak siapa gitu. Gue nggak pusing lah gitu. Tapi gue cuman mau make money dari segala situasi, kira-kira seperti itu. Tentu ini situasinya bakal risky sekali karena ada beberapa news yang nggak baik juga, seperti ini yang gue highlight nih ya. Ethereum Foundation baru aja sold 1.700 Ethereum senilai sekitar 2,7 juta USDC. Biasanya jika ini kasarnya gini ya, untuk sekarang apakah ini jadi FUD, berita yang menakutkan? Secara pribadi gue nggak gitu takut sama berita ini ya, sama Ethereum Foundation sold ya. Kalaupun terjadi koreksi, buat gue akan minor kayak koreksi wajar aja sih gitu. Kayak nih, gue bukan chart Ethereum ya, by the way. Ini gue udah tag, gue sempat nge-tag kayak kapan aja historically Ethereum Foundation sold di sini. Ini yang terakhir kali nih ya, gue tandain hijau ini ya. Kalian bisa lihat di last bull run ya, di bull run terakhir ya, dia itu sold bener-bener di top ya. Dia bener-bener sold at the top. Ini Vitalik Buterin jago banget. Dia bener-bener jual Ethereum dalam jumlah besar, kalau nggak salah 70.000 Ethereum kalau gue nggak salah ya. Itu di sekitar pertengahan November 2021 dan waktu itu tepat di puncak ya. Dan Vitalik sendiri mengakui di Januari kalau nggak salah di interviewnya gitu ya, dia memang sengaja jual di top karena itu akan membuat make huge difference kapan dia jualnya gitu. Jadi dia itu jual tepat di puncak supaya dia punya runway untuk operational cost-nya di sepanjang 2022. Waktu itu kan dia ngaku seperti itu, makanya dia nggak jual tuh sepanjang 2022. Dia mulai jual lagi, dia jual lagi terakhir itu pas FTX crash, udah di akhir tahun dia baru jual lagi. Cuman setelah itu dia masih ada jual lagi beberapa kali di sini ya. Kalau teman-teman lihat yang di benar-benar di macro top di last bull market ya, itu benar-benar di top dia jual. Habis itu Ethereum koreksi jauh sekali ya, itu sekitar 70-an% koreksinya setelah itu. Tapi yang terakhir dua yang terakhir sampai sebelumnya sekarang tidak ada koreksi besar yang terjadi ya. Maksudnya nggak ada yang berarti lah ya. Mungkin market panic selling, momentum ini dimanfaatkan para traders ya untuk nge-short, untuk scalping. Wajar menurut gua, market akan bereaksi gitu. Tapi in long run menurut gua value daripada Ethereum itu sendiri masih sangat murah di 1.500 untuk sekarang ini. Karena gue expect di next bull market target gue untuk Ethereum itu adalah melebihi melebihi 10.000 US ya. Itu sekitar 8 sampai 10.000 target gue untuk Ethereum untuk next cycle ya. Itu target optimis gue, sekali lagi ya, target sangat optimis. Makanya beli Ethereum di 1.500 gue masih consider murah gitu kira-kira ya. Oke, itu untuk Ethereum ya. Jadi gue udah langsung jauh ke Ethereum, tapi ada beberapa news juga. Ini gue close aja langsung. Ethereum udah gue bahas, gue nggak akan gitu takut. Intinya kalaupun terjadi koreksi, buat gue justru ini adalah kesempatan, buying opportunity buat kita semua, karena kita dikasih Ethereum dengan harga diskon lagi ya. Gue remind kalian semua ya, menurut gue Ethereum masih akan menjadi layer 1 yang sangat dominan di next cycle ya. Gue akan lebih prefer untuk make huge bet on Ethereum ketimbang another layer 1, terutama yang udah perform di cycle sebelumnya seperti Avalanche, Solana, Cardano gitu ya. Karena kalau kalian lihat tidak banyak development yang berarti di layer 1 tersebut. In fact malah yang terjadi adalah sekarang semua project, bukan semua tapi banyak sekali project yang lagi berlomba-lomba untuk meningkatkan skalabilitas daripada Ethereum. Makanya ada layer 2 seperti Base, Arbitrum, Optimism, ya Polygon. Mereka lagi banyak berusaha untuk meningkatkan skalabilitas Ethereum. Of course, menurut gua yang akan terjadi di next cycle-nya adalah akan semakin banyak developer yang masuk, semakin banyak TVL yang masuk ke jaringan Ethereum, sehingga gua masih sangat bullish
on Ethereum, ya itu akan menjadi huge bet gue untuk next cycle gitu. Kalau layer 1 yang udah perform di cycle sebelumnya yang cuman fork daripada Ethereum, gue nggak akan gitu tertarik ya. Jujur gue nggak bakal tertarik. Seperti Avalanche gitu gue nggak akan tertarik ya. Karena ya itu cuman fork Ethereum, sedangkan nggak banyak aktivitas juga development di dalamnya ya. Tapi balik-balik conviction kita beda-beda. Silahkan kalian harus berinvestasi menurut keyakinan kalian ya, menurut conviction kalian, kira-kira kayak gitu ya. Itu untuk Ethereum. Dan yang menarik juga ini salah satu yang gue highlight ini kan berita yang lagi heboh juga. Jadi crypto account yang link ke jaringan Hamas di Binance itu baru aja di freeze ya. Buat gue ini kayak jadi satu kontradiksi sih sebetulnya daripada ideologi, daripada desentralisasi, daripada Bitcoin, cryptocurrency ya. Karena sejatinya kan sebetulnya di satu sisi gini, kalau kalian yang memang kontra, kalian yang memang tidak setuju, kalian yang memang menentang aksi terorisme seperti ini, aksi perang seperti ini, serangan seperti ini, mungkin kalian akan melihat ini sebagai satu hal yang positif ya. Kayak, oh bagus lah, jadi fundingnya dia di close gitu. Kira-kira kan kayak gitu. Cuman kalau kalian itu ngelihat dari ideologi daripada desentralisasi itu sendiri, ya buat gue ini jadi bad news sebetulnya, bahwa gue ngelihat exchange ini sebetulnya menyalahi atau sebetulnya gimana ya, keluar daripada ideologi decentralization gitu sebetulnya. Kan sebetulnya decentralization itu adalah kamu nggak perlu KYC, nggak perlu tahu identitas kamu siapa, kamu bebas transaksi, kamu bebas melakukan transaksi sesuai dengan kemauan kamu sendiri, kira-kira seperti itu, tanpa ada pengawasan, tanpa ada pihak ketiga yang berusaha intervensi, kira-kira seperti itu. So, menurut gua ini akan jadi satu lessons buat kalian semua, buat kita, buat gue juga, kalau sebetulnya ketika kita ngerti ideologi desentralisasi ini, tapi kita masih menggunakan centralized exchange ya, itu ada resiko ya, tentu sangat ada resiko gitu. Kan kalau misalnya ini yang di freeze kan di Binance, kalau di MetaMask itu menurut gua akan lebih sulit lah ya, lebih sulit banget gitu untuk di freeze gitu. Ini karena memang centralized entity itu bisa di-track, mereka bisa nge-track pencairannya kemana, terus nanti larinya kemana, dan akhirnya ya kira-kira itulah yang di-track. Tapi sebetulnya itulah keindahannya blockchain ya, semua transparan, semua bisa di-track, semua bisa diketahui. Nah, itu poin kedua ya, dan yang terakhir ini gue mau, ini nggak penting. Terus yang gue mau share juga adalah ke kalian. Nah ini nih untuk Bitcoin, seperti yang video yang gue buat di hari Minggu malam ya, analisa gua terbukti tepat ya. Kita reject di sini ada double resistance kan yang gue mention, yaitu 200 daily moving average dan juga ya memang resistance gitu. Kita retrace back kembali dari sekitar 28.500 menuju ke sekarang ada di 27.000 ya. Jadi gue expect ya range ini masih akan play out ya. Jadi siap-siap aja. Jujur gue lagi nge-short kan, kalau teman-teman nonton video gue yang kemarin tahu gue nge-short apa aja. Sekarang lagi huge profit ya, lagi printing money luar biasa. Personally tergantung ya, masing-masing kan tentu punya target yang berbeda gitu ya. Tapi kalau untuk Bitcoin ya, gue akan sangat berhati-hati jika sudah di area sini ya. Jujur gue nggak akan gitu optimis dia nge-tag sampai level 20, not in the moment ya. Menurut gue belum dalam waktu dekat ya. Tapi balik-balik ya, namanya market, semua bisa terjadi, situasi apapun bisa terjadi gitu. Nah cuman satu hal yang menarik adalah yang gue nggak gitu mau share sama kalian ini. Ini nih ya, gue tunjukin sama kalian ya. Ini satu hal yang menarik ketika gue baca berita mengenai ini kemarin, yaitu US, Amerika akan pledge military aid ya, political support for Israel terkait perang di Gaza gitu. It means apa? Katanya it means more printing money season untuk US ya. Ini banyak tafsirannya seperti ini, bahwa US akan print money lagi. Tujuannya untuk apa? Kali ini untuk kemanusiaan ya, yaitu tujuan ya itulah ya, support memberantas terorisme, tapi akhirnya butuh dana. Padahal kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman gue nggak bicara politik terlalu banyak ya, gue jujur ngikutin politik, tapi gue nggak gitu tertarik ngebahas ke kalian karena angle-nya terlalu lebar ya. Gue akan fokus di seputar investment aja. Tapi justru ini bisa jadi satu katalis lagi menurut gue untuk the next bull market gitu. Jadi kayak seolah-olah narasi bahwa
mereka akan default lah, mereka akan stop QT, mereka akan bangkrut gitu-gitu ya. Ini apa ya? Menurut gue sekarang ini situasi ekonomi ini berada di satu apa ya? Udah kayak di jurang gitu loh, ngerti gak sih? Lu tuh udah kayak gimana ya gue bilang ya, orang sakit tapi dikasih apa ya, dikasih orang mau kencang tapi dikasih steroid gitu. Jadi kayak waduh, lu kayak buat gue tuh berada di pinggir jurang yang lu tuh kayak berada di apa ya, kayak gali tutup lubang yang luar biasa gitu loh. Tapi of course tetap ini semakin dalam ya menurut gue ya, sehingga kalau teman-teman ngikutin banyak berita makro, teori makro ya, sebetulnya kita itu udah mendekati changing world order ya, bahwa sebentar lagi ada kemungkinan hegemoni atau dominasi US akan berakhir dan akan digantikan oleh currency lain. Karena ya kalian bisa lihat debt utang daripada US ini nilainya udah nggak masuk akal ya, udah no way lah, udah nggak ada cara lagi untuk government atau central bank bisa ngeredam ini ya. Kalaupun mereka mau ngeredam itu butuh waktu yang sangat panjang dan damage-nya bakal luar biasa ke market, sehingga pilihan yang terus mereka ambil sekarang adalah print money lagi ya, sampai di satu titik ya fondasinya ini akan rapuh, hancur, jebles, jatuh semuanya ya. Makanya kenapa jujur nih ya, ini buat kalian semua yang nonton video ini sampai akhir, gue pribadi punya satu keyakinan, sekali lagi satu keyakinan, ini buat kalian semua yang nonton sampai akhir ya, gue punya satu keyakinan bahwa the next cycle di 2024, 2025 itu akan jadi bull market terakhir untuk kripto, kemungkinan ya. Jadi kayak ini akan jadi bull market terakhir. Prediksi gue ya, sekali lagi prediksi gue, hampir semua value, bisa dikatakan cryptocurrency market akan kehilangan value-nya sampai lebih dari 90%, karena kalau teman-teman perhatiin ya pairing most crypto itu kan dengan USD ya. USD-nya akan hancur, jadi menurut gue alts terutama akan benar-benar dihempaskan luar biasa. Tapi long run, gue masih sangat bullish dengan Bitcoin, walaupun akan terkoreksi juga seperti yang cycle-cycle sebelumnya. Cuman gue berconsider alts ini yang akan benar-benar ini akan jadi banyak sekali alts yang akan minus 99% lebih ya, dan mungkin waktu itu akan tiba narasinya kripto tamat, tapi bisa jadi benar-benar kripto bull run yang apa ya, yang kayak terjadi sebelum-sebelumnya ini udah sulit ditemukan lagi, setidaknya untuk dalam periode mungkin sangat lama. Tapi justru Bitcoin akan jadi safest bet kalian, akan jadi safest hedge kalian against inflation. Gue lebih consider Bitcoin ini akan jadi store of value sama seperti emas gitu. Jadi jangan consider Bitcoin itu untuk 10x, 20x money kalian lagi, tapi lebih ke hedge ya, untuk store of value. Jadi supaya uang kalian ini, yang kalian pegang ini tidak kehilangan value-nya, karena akan ada masa menurut gue di mana apapun yang kalian pegang akan losing value gitu loh. Lu mau pegang saham, lu mau pegang bonds, lu mau pegang apapun akan losing value, dan ketika waktu itu terjadi, mungkin yang akan benar-benar safe, yang akan benar-benar safest bet waktu itu di waktu tersebut ya benar-benar emas ya, benar-benar emas sungguhan, benar-benar gold ya, dan Bitcoin, digital gold ya. Itu yang gue consider akan jadi hedge against ya itu ekonomi yang terlalu rusak, yang terlalu rusuh gitu ya. Jadi gitu, untuk teman-teman ya, kalau misalnya kalian memang sehari-hari bekerjanya baik, kalian gak ada isu keuangan ya, kalian benar-benar ya hidup normal lah ya gitu, kalian punya tabungan yang sangat baik ya, gue benar-benar encourage kalian semua untuk start untuk berpikir menggunakan Bitcoin sebagai store of value kalian yang juga di luar daripada exchange ya. Kalian benar-benar self custody, kalian punya cold wallet ya. Menurut gue itu akan jadi satu tempat di mana itu akan ya itu store of value kalian gitu. Tapi bedanya ini dalam bentuk digital gitu, nggak kayak kalian simpan emas batangan yang kalau kalian mau pindah, mau kemana-mana sulit untuk dibawa, harus dicairkan dulu menjadi fiat gitu. Tapi ini Bitcoin instantly bisa juga kalian gunakan sebagai payment gitu.
Ya itu sih kira-kira gue mau bahas hari ini gitu. Menarik banget sebetulnya. Tapi nanti gue akan bikin yang lebih proper lagi buat kalian semua ya. Oke? Anyway, itu dulu untuk hari ini. Buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ke channel ini ya. And see you on the next video. Bye bye all.